rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertatap muka kembali pada pelajaran akidah akhlak. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghindari sifat atau akhlak tercela, yaitu tentang licik dan hama. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum kita memasuki pembelajaran, kita absen dulu ya. Yang pertama, Retno Tri Prasetyo. Hadirah Bu. Ya. Siti Thayyibah. Hadirah Bu. Alhamdulillah masuk semua ya. Ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan KD-nya terlebih dahulu. Untuk KD kita ada 4. Yang pertama, diharapkan nanti setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat menunjukkan sikap penolakan terhadap perilaku licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Kemudian menghindari perilaku licik, tamak, kemudian zalim, dan diskriminasi. Yang ketiga, memahami pengertian dan pentingnya menghindari sifat tersebut. Kemudian menceritakan apa sih bahaya dari akhlak tercela tersebut. Nah, langsung saja, sebelum kita mulai, apa sih sifat tercela? Ada yang tahu sifat tercela apa ya? Mbak Siti Thayyibah tahu? Sifat yang tidak baik. Terus Mbak Retno mau menambahkan? Sifat yang menyimpang Bu. Oke. Keduanya sama-sama bagus jawabannya. Nah, Ibu penguatan ya, bahwa sifat tercela itu adalah sifat yang tidak baik, sifat yang merugikan diri kita sendiri. Nah, apabila kita kita berperilaku sifat tersebut, maka kita tidak hanya mendapatkan sanksi sosial, tetapi kita juga merugikan diri sendiri. Oke. Nah, sifat tercela yang akan kita bahas kali ini ada 4. Yang pertama, licik. Nah, untuk sifat licik, ada nggak yang tahu sifat licik itu apa sih? Licik itu apa, Bu? Ada nggak yang tahu? Ayo, licik. Sifat licik. Tulisan itu kecil sekali ya. Iya. Licik. Ada yang tahu licik? Licik itu apa? Kecil. Licik itu Curang, ada curang. Terus apa lagi? Ada lagi? Pandai menipu. Pandai menipu. Kemudian apa lagi? Sifat yang buruk enggak? Buruk. Kalau orang yang memiliki sifat licik itu, dia pemikirannya gimana? Licin atau cepat atau bagaimana? Licin. Licin, sangat licin ya. Ya. Lihai dalam menipu. Pintar sekali. Nah, ini adalah beberapa istilah yang hampir mirip dengan dari sifat kata licik. Nah, sifat licik ini adalah sifat yang buruk yang dapat membahayakan diri kita sendiri. Ya, sifat yang termasuk sifat yang negatif. Tidak hanya membahayakan diri kita, tapi juga membahayakan orang lain. Nah, ciri dari sifat licik yang pertama, sifat licik itu membahayakan diri sendiri. Ya, membahayakan yang bagaimana? Membahayakan diri. Nah, membahayakannya bagaimana? Membahayakan itu yang pertama, kita bisa saja
kita misal kita mau mencelakai orang lain, sifat licik kan seperti itu ya, salah satu contohnya mencelakai orang lain, tapi dengan membahayakan, tapi kita juga mempunyai resiko mencelakakan diri kita sendiri, yaitu ketika kita ceroboh bisa jadi bukan orang lain yang celaka tapi kita yang malah celaka, itu namanya membahayakan diri sendiri. Nah kemudian apalagi ciri-cirinya, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Orang licik itu pasti tidak suka melihat temannya atau saudaranya merasa bahagia. Dia selalu merasa ingin semuanya itu harus dia yang miliki, harus dia yang mendapatkannya, bukan orang lain gitu. Nah dia akan mengupayakan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau, untuk merampas kebahagiaan orang lain. Kemudian dia suka melihat temannya itu menderita. Aduh jahat sekali ya orang-orang yang bersifat licik seperti ini. Kita jangan sampai ya memiliki sifat licik tersebut. Kemudian pikirannya itu selalu negatif thinking terhadap orang lain, bawaannya itu selalu curiga, kemudian selalu ingin mencelakakan orang lain ketika orang lain itu lebih sukses daripada kita gitu. Misal Mbak Ibah itu memiliki prestasi di sekolah. Nah, Mbak Retno ini iri dengan Mbak Ibah. Nah, sifat licik itu salah satunya itu iri. Nah, iri dengan Mbak Ibah, dia ingin seperti Mbak Ibah, tapi dia tidak melihat kemampuan dirinya, tapi dia memaksakannya dengan hal yang negatif, bukan yang positif. Kalau hal yang memaksakan dengan hal yang positif, Mbak Retno akan berusaha dengan cara belajar dengan giat. Tapi kalau dengan hal yang negatif, Mbak Retno akan mengupayakan segala cara untuk menjatuhkan Mbak Ida gitu. Untuk bagaimana caranya posisinya Mbak Ida itu terhempas digantikan oleh Mbak Retno. Nah bisa jadi ketika ulangan Mbak Retno mencontek. Alhamdulillah, jangan sampai ya. Oke. Kemudian bahaya dari sifat orang yang licik apa yuk? Jauh dari rahmat Allah. Nah orang yang licik itu mereka hatinya tertutup ya, jangan sampai kita seperti itu, karena jika hati itu sudah tertutup itu sangat susah untuk mendapatkan hidayah. Nah itu kemudian seringkali melakukan segala cara, nah seperti contoh yang Ibu contohkan tadi gitu, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Kemudian orang yang licik itu biasanya ingin menjadi nomor satu. Kemudian kurangnya iman, salah satu dari bentuk bahayanya orang licik. Kurangnya iman, coba dibaca Mbak Iba dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzirun. Ayo Mbak Retno, artinya? Artinya, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 14. Nah, bisa disimpulkan bahwa kurangnya iman itu salah satunya adalah dari kita terbuai oleh rayuan-rayuan setan. Nah, orang yang mudah terbuai oleh rayuan-rayuan setan itu sudah dipastikan bahwa imannya itu
kurang. Karena apa? Dia tidak menyerahkan dirinya kepada Allah, tidak sepenuhnya ikhlas melakukan ibadah karena Allah. Selanjutnya adalah tamak. Tamak. Ada yang tahu tamak itu apa? Serakah, neraka. Terus tidak pernah merasa puas dulu. tidak puas. Kemudian cinta dunia. Tamak dalam bahasa Arab atau serakah itu tamak itu dari bahasa Arab. Nah, tamak sendiri adalah sikap yang tidak pernah merasa puas, dengan apa yang telah dicapai, atau bisa kata lainnya dengan cinta dunia. Nah, tamak itu bisa erat hubungannya dengan masalah harta yang keduniawian. Nah, orang yang cinta dunia itu sudah dipastikan dia itu pemikirannya tidak pernah memikirkan tentang hal akhirat. Maaf. Nah, cinta dunia ini segala sesuatu yang ada di dunia dia itu ingin mengejarnya, dia ingin rasanya itu menguasai semua yang ada di dunia ini. Itu adalah sifat tamak. Nah, sifat tamak itu menjadikan sifat yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah dimiliki. Orang yang udah misal ada tangganya yang baru membeli kulkas, dan dia itu iri padahal di rumahnya ada kulkas. Nah, kemudian serakah. Orang yang tidak pernah merasa puas, dia pasti akan serakah. Serakah itu yang seperti apa? Serakah itu orang yang tidak yang selalu ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain, selalu merasa iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Itu adalah serakah yang memunculkan sifat iri. Nah, kemudian ciri-ciri dari tamak. Yang pertama, tidak pernah mensyukuri nikmat Allah, tidak pernah bersyukur atas apa yang telah dimiliki, harta benda yang dimiliki, pekerjaan yang dimiliki, dia tidak pernah merasa cukup dan bersyukur. Kemudian selalu merasa kurang, terus memiliki sesuatu, selalu ingin memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain. Nah, sifat tamak itu bahaya sekali. Orang yang seperti itu akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, kemudian sifat tamak itu memunculkan sifat pikir, sifat yang tidak mau hartanya menambah sedikit pun, 0,1% aja dia nggak mau. Pokoknya dia ingin menambah hartanya. Bagaimana caranya hartanya itu berlipat ganda terus memperbanyak harta dengan cara dia bekerja keras. Bagus sih bekerja keras, tapi kalau dia tidak melihat porsi porsi kerjanya dengan porsi istirahatnya, itu sama saja merugikan diri sendiri. Tubuh juga butuh istirahat, jangan sampai diforsir. Nah, kemudian kurangnya menghargai pemberian dari orang lain. Nah, orang yang tamak itu kalau dikasih sesuatu sama orang lain itu bawaannya selalu memandang rendah orang yang memberi. Kalau dia tidak suka dengan apa yang diberikan oleh orang lain. Kemudian terlalu mencintai harta. Nah, kalau orang yang terlalu mencintai harta itu bisa
membuat orang atau apa namanya pertama akan membutakan orang dengan menghalalkan segala cara. Kemudian sifat tamak itu membuat orang menjadi bakhil. Nah, mungkin cukup sekian materi pada pertemuan kali ini. Untuk tugas minggu depan kalian menghafalkan hadis tentang sifat rizki ya. Nanti minggu depan ibu akan menagih hafalan kalian. Kemudian nanti minggu depan juga kalian mempersiapkan diri untuk belajar tentang materi zalim dan diskriminasi. Nanti ibu akan melakukan diskusi tentang materi zalim dan diskriminasi. Mungkin cukup sekian dari ibu. Jadi kesimpulan pada materi kali ini yaitu bahwa kita harus menghindari sifat tercela dan kita harus mengaplikasikan, membiasakan diri, kemudian melaksanakan segala sesuatu dalam kehidupan kita dengan perilaku yang terpuji dan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan mungkin cukup sekian materi pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelum itu kita doa kepada teman sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.